tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Dah makin baran aku dengan budak-budak Jawa zaman sekarang ni Asal tanya Jawa ke Melayu tak nak mengaku. Katanya Melayu, bukan Jawa. Tapi bila dengar slang pekat semacam je kan, piau semacam je kan, kau ni Jawa ni. Saya bukan Jawa bang, saya Melayu totok. Mana datang Melayu totok? Mana ada Melayu totok, yang ada Jawa totok aja. Kali ni aku memang betul-betul tak boleh tahan Tolonglah korangnya, tolong wujudkan kempen tangkap Jawa pula kan. Budak-budak zaman sekarang ni betul-betul dah melampang Lahir daripada Jawa tapi tak nak mengaku Jawa. Melayu totok, mana datang Melayu totok, mbamu. Guys, ngeri banget nih guys. Orang-orang Malaysia, ini ekstremis Malaysia sedang berupaya untuk menangkap orang-orang Indonesia, khususnya suku Jawa di Malaysia. Ya, ini benar teman-teman, informasinya bahkan sudah beredar di berbagai media-media sosial, salah satunya di channel YouTube The Wanderer yang menyebut ada upaya black campaign untuk mendiskreditkan orang Indonesia, khususnya suku Jawa, bahkan sampai didesak untuk ditangkap. Oke lah teman-teman, ini kita tahu Indonesia Malaysia saat ini sedang panas-panasnya akibat isu Ambalat dan juga 3 desa Nunukan yang disebut-sebut diambil alih oleh Malaysia. Tapi tidak sampai ke rakyatnya juga kan itu permasalahan perpolitikan, permasalahan antar negara. Ini bukan masalah individu, tapi kenapa ini ekstremis? Saya sebut ekstremis, tidak semua orang Malaysia seperti ini, tapi ini orang ekstremis, kelompok ekstremis Malaysia yang mendesak agar orang Indonesia di sweeping bahkan ditangkap. Wah, gila nggak tuh? Memang salahnya apa? Kita salahnya apa? Bukannya mereka sendiri yang membuka pintu seluas-luasnya, bahkan orang-orang Bangladesh, orang-orang India itu malah menjamur. Ini menggantikan orang Malaysia. Tapi kenapa mereka tidak pernah mengungkit hal itu? Jalanan dipenuhi orang Bangladesh, kota-kota dipenuhi orang Bangladesh, tapi mereka tidak pernah sebenci itu dengan orang Bangladesh. Tapi kenapa dengan Indonesia sebenci itu? Sampai ini orang teman-teman mengumumkan, mendorong agar semua orang Jawa orang Indonesia ditangkap. Gila nggak tuh? Kalau misalnya ini sudah terjadi, teman-teman, kerusuhan pasti bakal terjadi lah. Orang Indonesia juga nggak akan tinggal diam. Nah, kita nggak mau berperang seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo. Kita cinta damai, karena itu kita harus siap berperang. Nah, kalau misalnya orang Malaysia, teman-teman, ini para ekstremis ini memicu ledakan kecil yang nantinya bisa saja berakibat fatal. Kemungkinan paling buruk, Indonesia, Malaysia akan berkonflik dan perang tidak akan terhindari. Oke teman-teman, hari ini kita bakal tengok dulu seperti apa ini ujaran saya sebut ini adalah ujaran kebencian para ekstremis, kelompok ekstremis. Balik lagi, tidak semua orang Malaysia seperti ini. Saya sebut ini oknum ekstremis kelompok Malaysia yang sangat membenci orang Indonesia, khususnya suku Jawa. Kita bakal simak dulu teman-teman seperti apa sebenarnya. Tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Dah makin baran aku dengan budak-budak Jawa zaman sekarang ni Asal tanya Jawa ke Melayu tak nak mengaku. Katanya Melayu, bukan Jawa. Tapi bila dengar slang pekat semacam je kan, piau semacam je kan, kau ni Jawa ni. Saya bukan Jawa bang, saya Melayu totok. Mana datang Melayu totok? Mana ada Melayu totok, yang ada Jawa totok aja. Kali ni aku memang betul-betul tak boleh tahan Tolonglah korangnya, tolong wujudkan kempen tangkap Jawa pula kan. Budak-budak zaman sekarang ni betul-betul dah melampang Lahir daripada Jawa tapi tak nak mengaku Jawa. Melayu totok, mana datang Melayu totok, mbamu. Aku bagi korang contoh senang je. Kalau korang nak kenal orang tu Jawa ke Melayu, mudah je. Biasa orang Melayu dia akan cakap macam ni. Yang itu ayah saya, yang itu bapa saya. Kalau orang Jawa dia akan cakap, itu bapa aku. Ini contoh paling mudah korang nak kenal orang tu Jawa ke Melayu. Dia kalau tengah lapar, dia tak akan sebut lapar. Dia akan sebut, dah, cari makan. Aku tengah lapar ni. Senang je. Tolong percepatkan. Dah 2025 dah.
Kita anak-anak Jawa dah tak perlu nak merentan dah. Kalau pergi raya, orang kata, muka Jawa. Muka Jawa, muka nampak sangat muka Jawa. So, Kempen tangkap Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Dah makin... Fenomena kampanye Tangkap Masalahnya Jawa apa? muncul sebagai satir penuh iri terhadap Masalahnya warga yang apa? Dia mengaku dirugikan. Melayu murni, padahal lidahnya jelas Jawa totok. Di balik gurauan pedas tersebut, tersirat kegeraman pada mereka yang dianggap amnesia akan asal-usul sebenarnya. Ironisnya, meski sering diejek dengan sebutan muka Jawa, banyak etnis Jawa di Malaysia justru tetap bangga dengan identitas tersebut. Bagi mereka, paras dan budaya Jawa adalah warisan autentik Nusantara yang tak ternilai harganya. Sementara sebagian orang sibuk menghina atau ingin menangkap identitas mereka, kebanggaan akan akar budaya Indonesia tetap tegak berdiri sebagai simbol harga diri yang tak bisa direnggut oleh narasi politik manapun. Malaysia, yang kerap meremehkan Indonesia dengan stigma kemiskinan, tampaknya melupakan kenyataan pahit yang tengah mereka hadapi. Dengan ekonomi yang tampak stabil di permukaan, sesungguhnya negeri jiran ini sedang bergulat dengan beban utang yang terus menggunung dan ancaman krisis yang tak bisa lagi disembunyikan dari mata dunia. Hutang 1.5 trilion. Janganlah salahkan saya. Salah kata pentadbiran dulu, hutang, terus hutang. Tiap tahun bertambah. Tahun ini pertama kali kita kurangkan hutang itu. Tapi apakah kita meningkatkan hutang? Tidak. Pinjaman baru tahun ini berjumlah 94 bilion ringgit berbanding atau ketimbang tahun lalu 100 bilion. Jadi tiap tahun dalam jangkaan kita mesti kurangkan hutang dan dengan itu dapat mengurangkan defisit. Berapa kita bayar hutang 1MDB saja tahun lalu sampai sekarang? 48 bilion. Kalau tanya saya tak mau bayar. Kalau Malaysia ini mau kekal macam dulu, lembab, tak meningkat, kita kekalkan cara kita. Jangan buat perubahan. Kita jadi lembas. Sebab itu dalam hijrah saya ingat, saya mula tadi ayat apa? Khum fa'anzir, bangun daripada kealpaan kita, dari tidur, gerakkan dan bangkit dari atas sampai bawah semuanya untuk membawa perubahan dalam negara kita. Saudara, saya bukan nak mengenepikan semua jasa-jasa yang lalu. Ada orang masih jasa dia. Tetapi saya tahu kenyataannya bahawa Malaysia ini punyai keupayaan, kapasiti yang jauh lebih baik. Kita boleh mengangkat martabat bangsa dan negara kita. Kita boleh jadi contoh yang baik, ekonominya, politiknya, sosialnya, pendidikannya, kerana kekuatan asasnya ada. Tetapi kalau mau meningkat, percayalah, tidak boleh dengan budaya lembab macam sekarang. Mesti tegas, mesti tuntut perubahan. Bila ada, kalau sang penguasa dikenal apa? Penguasa, kalau Perdana Menteri, Menteri Kawangan, mesti kaya. Mesti rebut peluang isteri, anak, menantu. Tak boleh lagi dah. Kalau ada kontrak di kementerian, di Kementerian Kerja Raya, Pendidikan, Kesihatan, Keuangan, cari jalan bagaimana nak naikkan komisen untuk perkayakan kelompok mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia menunjukkan lonjakan drastis dalam utang nasionalnya. Pada tahun 2023, rasio utang pemerintah Malaysia terhadap produk domestik bruto atau PDB telah menyentuh angka 69%. Ini adalah level yang sangat mengkhawatirkan, hampir mencapai ambang batas risiko ekonomi yang bisa berujung pada keterpurukan finansial. Buat hutang paling banyak dalam sejarah. Tolong turn to page 23. Dekat situ kau boleh tengok dalam tu apa yang kita kata berbulan-bulan lepas akan berlaku telah berlaku. Kita kata jangan hutang lagi. Kita kata jangan hutang lagi. So who's lying now? Lebih mengejutkan lagi, beban utang ini bukan hanya ditanggung Ngeri, oleh guys, pemerintah, ngeri. tetapi juga oleh rakyat Malaysia sendiri.
pada tahun 2023 utang rumah tangga telah mencapai 84% dari PDB. Bayangkan, lebih dari separuh rakyat Malaysia bergantung pada utang untuk bertahan hidup. Padahal, hanya beberapa tahun sebelumnya, angka ini sudah mencapai 93% pada 2020. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berutang. Fakta ini dengan jelas menunjukkan betapa lemahnya ketahanan ekonomi Malaysia saat ini. Alih-alih menyombongkan diri dan merendahkan negara lain, Malaysia seharusnya lebih fokus pada perbaikan kondisi dalam negerinya sendiri. Sebab, jika utang terus bertambah tanpa pengelolaan yang baik, negeri ini bisa terjebak dalam kubangan krisis yang sulit untuk bangkit kembali. Kebijakan yang diambil pemerintah Malaysia pun menuai banyak kontroversi. Demi menutup defisit fiskal yang diperkirakan mencapai 3,8% dari PDB pada tahun 2025, mereka berencana memperluas cakupan pajak serta mengurangi subsidi bahan bakar RON 95. Keputusan ini jelas akan menekan rakyat kecil yang selama ini sudah terhimpit dengan tingginya biaya hidup akibat inflasi dan rendahnya upah minimum. Rakyat Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi mereka harus menanggung beban utang yang berat. Di sisi lain mereka akan kehilangan beberapa bentuk bantuan dari pemerintah. Bagaimana mereka bisa bertahan jika kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau? Apakah Malaysia benar-benar siap menghadapi dampak dari kebijakan keras ini? Realitas yang dihadapi Malaysia saat ini semakin menunjukkan bahwa negara tersebut tidak sesukses yang mereka klaim. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia kini semakin tertinggal dalam beberapa sektor ekonomi. Indonesia berhasil menekan rasio utang terhadap PDB di bawah 40%. Jauh lebih sehat dibandingkan Malaysia yang hampir mencapai 70%. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil serta meningkatnya investasi asing membuktikan bahwa negara ini lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global. Sementara Malaysia justru semakin terpuruk dengan berbagai persoalan ekonomi domestik yang kian hari semakin meresahkan rakyatnya. Geng, hutang negara secara ofisialnya adalah 1.5 trilion. Juga dinyatakan, kedudukan hutang negara terkini sudah melebihi 80% daripada KDNK. Ibaratnya, PM kita ni kata, kalaulah kita ni ada gaji RM1,000, 800 bayar hutang, geng. Tak mampu bayar hutang ribuan triliun, Malaysia minta keringanan ke Jokowi. Memang benar, Kementerian Keuangan akan manage akaun kita dengan baik. Jadi kita akan balance. Pandangan saya lah, kita harus kurangkan. Ya, teman-teman, barusan sudah kita simak informasinya ya, di mana ini orang-orang Malaysia memang kayaknya tidak suka dengan superior orang-orang Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalau kita lihat sejarah, teman-teman, suku Jawa itu adalah salah satu-satunya suku yang pernah berhasil mencapai puncak kekuasaan menguasai Nusantara. Ya, teman-teman, gini, ya, saya sebagai orang Sunda yang bersebelahan dengan orang Jawa, sering berinteraksi dengan orang Jawa juga, mengakui bahwa etos kerja orang Jawa itu berada di atas rata-rata. Mereka itu benar-benar gigih, dan alhasil, ya, Majapahit dulu pernah menguasai hampir seluruh Nusantara, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, tapi sampai ke negara-negara lain. Bahkan jejaknya, teman-teman, ada di Singapura, ada juga di Thailand, teman-teman, Filipina, ada jejak-jejaknya. Jadi wajar kalau misalnya penyebaran ini orang-orang Jawa, saudara-saudara kita suku Jawa itu tidak hanya di Indonesia, karena memang mereka berhasil sukses untuk menguasai Nusantara selama ratusan tahun. Nah, kan permasalahannya di era modern ini, ya, kita sekarang sudah terpisahkan dengan batas negara. Tapi orang-orang yang mungkin sudah lama menetap di Malaysia memutuskan jadi warga negara Malaysia. Tapi kenapa Anda masih mempermasalahkan hal itu? Sedangkan imigran-imigran dari Bangladesh, ya, banjir ke Malaysia, memenuhi jalan-jalan Malaysia tidak pernah dipermasalahkan.
Sedangkan ini orang Malaysia, orang suku Jawa, keturunan Jawa, ya, keturunan Indonesia, sudah beranak pinak di Malaysia bergenerasi-generasi. Kenapa dipermasalahkan? Apakah memang sedengki itu, sebenci itu dengan Indonesia, dengan kemajuan Indonesia? Nah, gimana nih teman-teman menurut kalian? Kalau misalnya dulu pernah ada cetus, ya, dicetuskan oleh Presiden RI Soekarno, Ganyang Malaysia, apakah perlu lagi itu Ganyang Malaysia part 2? Gimana menurut kalian deh? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.